Tapi hamba bergantung kepada Engkau Roh Kudus untuk menolong hamba menyampaikan firman-Mu dan menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan, terima kasih Mami buat kesempatan ini. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang belum kenal saya, nama saya Pendeta Aris Andrianto. Saya dari Manado. Saya gembala di GBI. GBI-nya namanya Rema, GBI Rema Manado. Usia gereja kami bulan April nanti 3 tahun Bapak Ibu Saudara. Dan puji banyak hal yang Tuhan kerjakan, banyak mujizat, banyak pertolongan, banyak kepercayaan Tuhan berikan. Usia 3 tahun itu masih baby Saudara. Tapi puji Tuhan, orang bisa melakukan banyak hal di sana untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kalau Saudara lihat muka saya pasti mirip-mirip dengan Ko Victor yang di HTE. Ya, saya adiknya Ko Victor dari HTE. Ya, puji Tuhan. Baik, pada pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang masih dengan The Warrior, Saudara. Mari kita buka Hakim-Hakim pasal 7. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 7. Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan kau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan kau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan kau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air itu dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu firman Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara, di dalam pembacaan firman Tuhan tadi kita bisa melihat tentang kepahlawanan Gideon dan 300 orang tentaranya. Dan saudara tahu bahwa cuma 300 orang tapi mereka dapat mengalahkan tentara Midian dan Amalek yang dikatakan di ayat 12 seperti belalang banyaknya, saudara. Mereka berkumpul begitu banyak, begitu luar biasa, tetapi hanya dengan 300 orang mereka bisa mengalahkan semua tentara-tentara Midian dan Amalek yang seperti belalang banyaknya. Saudara, ini satu hal yang luar biasa, bahwa peperangan itu kita harus tahu dan kita harus percaya bahwa peperangan itu adalah milik Tuhan. Amin. The battle is the Lord's. Peperangan itu milik Tuhan. 2 Tawarik 20, saudara. Peperangan itu milik Tuhan. Kita lakukan bagian kita, biar Tuhan lakukan bagiannya. Saudara, dari kisah Gideon ini ada beberapa hal yang berhubungan dengan pahlawan atau dengan pejuang atau dengan warrior. Yang pertama, yaitu seorang warrior tidak boleh ketakutan dan gentar dengan musuh-musuhnya. Di ayat 3 dikatakan begini, saudara, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu, siapa yang takut dan gentar pulang. Saudara, seorang warrior nggak bisa ketakutan dengan menghadapi musuhnya. Bahkan sekalipun musuhnya seperti Goliat besarnya, saudara. Tetapi seorang warrior harus memiliki mental yang berani, karakter yang kuat, saudara. Sehingga waktu menghadapi musuhnya, gunung-gunung yang besar yang tinggi, Goliat yang besar dan tinggi. Tetapi satu hal, seorang warrior tidak boleh ketakutan melihat musuhnya. Katakan amin. Saudara, kita dipanggil pada hari ini, saudara, untuk menjadi warrior. Kita dipanggil dan telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi para pejuang, kesatria-kesatrianya Tuhan. Bayangkan 32.000 orang yang bersama-sama dengan Gideon pada waktu itu. Tetapi Tuhan berkata, terlalu banyak. Dan Tuhan berkata, siapa yang takut pulang?
Saudara tahu waktu dikasih tahu kepada mereka, siapa yang takut pulang aja? Ada 22.000 orang yang pulang karena ketakutan. Saudara bisa bayangkan dari 32.000 orang pulang 22.000 orang. Lebih dari setengah yang ketakutan. Bukankah hari-hari ini begitu banyak kejadian, masalah, hal-hal yang menakutkan bagi banyak orang dan mereka berkata, saya quit, saya keluar, saya mundur, saya berhenti, saya nggak bisa seperti ini. Dan saudara, 22.000 orang pulang ke rumah masing-masing, nggak menjadi pahlawan. Nggak bisa saudara, seorang pahlawan itu ketakutan. Daud yang masih kecil tapi satu mental yang luar biasa, masih remaja. Tapi mentalnya, mental benar-benar warrior. Waktu dia melihat Goliat, orang-orang bahkan prajurit-prajurit Israel ketakutan. Sampai kepada Raja Saul pun ketakutan. Tapi luar biasa, Daud waktu melihat Goliat, dia berkata, siapa dia? Siapa orang tak bersunat ini? Kenapa dia menghujat nama Tuhan? Kenapa kalian ketakutan? Ini mental warrior, saudara. Dan kita harus memiliki mental warrior. Karena mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita akan dihadapkan kepada Goliat di depan kita. Tidak bisa tidak, saudara. Hari ini semakin hari, semakin gelap. Hari ini semakin hari, semakin gak bagus keadaan kita, saudara. Begitu banyak tantangan dalam hidup kita. Tapi kalau kita memiliki mental yang takut, saudara, yang cemas, yang parno, baperan, dan kita berkata, tidak mampu saya, dan kita quit, kita menyerah. Siapa yang bisa berdiri, saudara? Bagi kota kita, bagi bangsa kita, kalau tidak ada warriornya Tuhan. Kalau begitu banyak orang-orang Kristen, orang percaya yang berkata, saya ketakutan, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Saudara, kita harus hadapi Goliat kita, amin. Hadapi, saudara, jangan ketakutan. Seandainya pun kita takut, siapa sih yang tidak takut? Saya juga takut, saudara. Saya banyak mengalami hal-hal yang menakutkan. Tapi waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan, amin. Ada pujian, waktu ku takut, waktu ku bimbang, kepadamu Tuhan, ku percaya. Saudara, waktu kita takut dan bimbang, kepada Tuhan kita percaya, Dialah kekuatan kita. Dia akan melenyapkan ketakutan kita. Yang kedua, saudara, seorang warrior harus melewati sebuah proses namanya penyaringan. Ayat 4 coba kita lihat. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Saudara, seorang warrior itu harus melewati proses penyaringan. Untuk menjadi seorang tentara nasional Indonesia, itu harus ikut tes, itu harus ikut penyaringan yang luar biasa. Mungkin yang daftar ribuan, banyak sekali yang daftar. Tetapi saudara tahu cuma berapa orang saja yang akan lulus untuk menjadi seorang tentara. Artinya ada penyaringan, ada proses demi proses. Saudara, pada waktu diproses, waktu disaring, saudara, itu gak enak. Harus semuanya ditahu, harus semuanya diketahui, harus semuanya diuji, saudara. Tapi seorang tentara, seorang warrior harus melewati namanya proses penyaringan. Dan hari-hari ini Tuhan sedang menyaring dan memproses gereja Tuhan. Amin. Lewat pandemi berapa tahun yang lalu, gereja Tuhan sedang diproses habis-habisan, saudara. Saya mau kasih tahu kepada saudara, gereja kami dapat visi dari Tuhan. Dan kemudian saya ketemu dengan Ibu Nani, Mami di Semarang. Waktu itu Mami pas pelayanan di HTE. Saya berkata sama Ko Victor, tolong saya mau ketemu sama Ibu Nani. Saya mau konseling. Dan waktu saya berkata, saya mendapatkan visi, Ibu. Terus Mami itu doakan.
Tiba-tiba dia mengatakan, saya dapat visi seperti ini, saya melihat kamu begini. Dan kemudian dijelaskan. Saudara. Saya berkata, ini jawaban. Ini jawaban. Dan saudara tahu, di tengah pandemi, yang gereja pada tutup semuanya, di tengah pandemi, yang orang-orang takut beribadah, saya buka gereja, saudara. Jiwanya dari mana? Saya cuma berkata, Tuhan saya taat. Saya dapatkan peneguhan dari hambamu, Ibu Nani. Saya berjalan dengan iman dan saya buka gereja itu. Dimulai dengan 30 orang dan seterusnya. Dan puji Tuhan hari ini terus berkembang, saudara. Jiwa-jiwa Tuhan berkati. Dulu saya single factor, sendirian semua kerjaan sendirian. Tapi hari ini ada struktur organisasi, ada wakil saya, ada pelayan-pelayan, ada ketua-ketua yang bisa membantu luar biasa pelayanan. Dan puji Tuhan. Kenapa, saudara? Proses penyaringan itu nggak enak. Tetapi di tengah proses penyaringan itu, ada akan muncul sesuatu yang luar biasa. Seperti diamond, saudara. Diproses demi proses. Tapi itu akan muncul dengan luar biasa. Dan akhirnya saya buka gereja, saudara. Dengan pertolongan Tuhan. Dan puji Tuhan, bulan April kami 3 tahun. Dan tetap Tuhan sertai, Tuhan tolong. Saudara, hari-hari ini kita sedang dalam proses. Saya percaya kita semua, hampir semua, kita dalam prosesnya Tuhan. Tapi engkau tetap kuat. Engkau tidak menyerah. Engkau tetap terus diproses oleh Tuhan. Engkau akan menjadi seorang tentaranya Tuhan. Amin. Engkau akan menjadi warrior. Tidak gampang, saudara. Bukan berkata, oh saya mau jadi tentara, oh saya mau jadi warrior. Tidak begitu, saudara. Semua ribuan orang juga mau begitu di Indonesia ini. Mau jadi tentara nasional. Tapi apakah langsung diterima? Enggak. Dia harus ikuti tes, dia harus ikuti ujian, dia harus diproses luar biasa. Saudara, sekali lagi bahwa kalau hari-hari kita sedang diproses, percayalah, saudara sedang dipersiapkan untuk menjadi tentaranya Tuhan. Dan saudara tahu, warrior itu orang-orang pilihan. Amin. Warrior itu bukan sembarangan. Bukan orang yang mengaku-ngaku, saya warrior, saya mau jadi tentara. Enggak, orang-orang pilihan. Dan saya berdoa supaya kita semua adalah orang-orang pilihan. Amin. Kita adalah orang-orang pilihan. Yang ketiga, saudara, seorang warrior harus selalu siap sedia atau berjaga-jaga. Coba ayat 5 kita lihat. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Saudara, seorang warrior harus selalu berjaga-jaga. Ada 10.000 orang yang dibawa oleh Gideon untuk ke sebuah sungai begitu untuk minum, saudara. Waktu itu 10.000 orang itu disuruh minum. Dan saudara tahu, banyak sekali. Ada 9.700 orang yang minum seperti anjing menjilat. Tapi hanya 300 orang yang minum dengan mengambil air itu dari tangannya dan kemudian taruh seperti ini. Tapi ingat saudara, mereka satu tangan ambil air itu, tapi tangannya yang lain itu berjaga-jaga dengan pedangnya. Mereka tidak hanya minum air begitu saudara. 9.700 orang. Itu minum air. Saudara bisa bayangkan minum air sambil menjilat begitu, bagaimana bisa berjaga-jaga? Bagaimana bisa tahu bahwa ada musuh di belakangnya dia? Tapi 300 orang ini, dia turun minum air, dia ambil dengan tangannya dan taruh di mulutnya, tapi satu tangan berjaga-jaga memegang senjatanya, saudara. Hanya 300 orang yang berjaga-jaga, ngeri, saudara. Tetapi yang lain nggak berjaga-jaga. Saudara, panggilan sebagai seorang warrior itu siap sedia bertarung, berperang. Meskipun dia lagi minum, meskipun dia lagi ngaso, meskipun dia lagi nyantai, saudara. Tiba-tiba ada panggilan perang, dia harus siap. Tapi yang menjilat dengan air, bagaimana tiba-tiba ada musuh datang, mereka sudah kalah semua, dipanas sudah hilang, habis. Tapi ada 300 orang yang berjaga-jaga. Sambil minum, dia pegang, saudara, senjatanya. Dan saudara ngeri, 300 orang saja. Artinya, dari begitu banyak warrior,
hanya segelintir orang, hanya segelintir warrior yang siap sedia dan berjaga-jaga terhadap musuhnya. Saudara, prajurit Tuhan harus selalu berjaga-jaga dan berdoa. Katakan amin. Saudara, kita nggak bisa mengandalkan kemampuan dan kemenangan kita yang hari-hari yang lalu. Namanya warrior, dia perang, dia menang. Kalau dia hari ini masih hidup, berarti dia pernah menang dalam peperangan di hari-hari yang lalu, betul? Dia perang, dia menang, dia masih hidup, berarti dia menang terus. Kita tidak bisa hidup dengan kemenangan demi kemenangan dari hari-hari yang lalu dan kita berkata, saya sudah pernah menang, saya selama ini menang, jadi saya akan pasti menang. Hati-hati saudara. Belum tentu. Kalau kita tidak berjaga-jaga dan berdoa, kita pasti kalah dalam peperangan. Makanya saudara, hari-hari ini justru kita lebih banyak untuk berdoa. Saya membawa jemaat, saya berkata, ayo kita doa. Dan saudara tahu, doa itu hanya segelintir orang. Betul kalau ini dikatakan 300 orang dari 10.000 orang, hanya 300 orang. Berapa persen nanti dihitung di rumah saudara? Berapa persen? Benar, kalau dipanggil, ayo kita doa. Ayo kita doa semalam, ayo kita doa puasa. Cuma segelintir orang. Tapi tidak apa-apa segelintir orang itu. Kalau ada di antara saudara, itu puji Tuhan. Berjaga-jaga dan berdoa, itu harus saudara. Setiap kali panggil berdoa itu kayaknya susah banget. Susah sekali. Ayo doa puasa, susah saudara. Cuma berapa orang? Sebenarnya tidak apa-apa. Yang penting ada yang jaga. Amin. Yang penting ada yang jaga. Mereka belum terpanggil, it's okay. Doakan supaya suatu saat mereka juga terpanggil. Mereka juga harus berjaga-jaga. Tapi saya mau katakan, kalau dikasih waktu untuk tetap dipanggil, kalau dikatakan begini, Gideon berkata, 9.700 orang pulang semuanya. Kembali ke tempat asalnya kalian. Hanya 300 orang yang berjaga-jaga, yang bisa ikut dalam peperangan. Saudara, sayang sekali. Sudah ikut proses penyaringan, sudah lolos saudara. Tapi hanya 300 yang dipilih. Saudara, saya berdoa supaya kita waktu diproses Tuhan, disaring Tuhan, kita adalah 300 orang itu, amin. Saudara, yang keempat, seorang warrior itu harus berani menyerbu, menyerang, bukan terus bertahan, saudara. Coba kita lihat ayat yang ke-9. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Saudara, warrior harus berani nyerbu, nyerang, bukan terus bertahan saudara. Tuhan berkata kepada Gideon, 300 orang ini, ayo turun nyerbu. Saudara, mereka mikir pasti, loh saya ini 300 Tuhan, cuma 300 pasukan saya. Amalek sama Midian itu berkemah seperti belalang banyaknya. Dan memang Gideon lihat, Tuhan kasih vision itu, penglihatan bahwa memang betul-betul orang-orang Midian dan orang-orang Amalek itu bergelimpangan di padang itu seperti belalang banyaknya. Hatinya ciut sebenarnya. Tapi Tuhan berkata serbu, serang. Loh mereka lebih banyak dari kami Tuhan. Kalau seandainya ada dialog seperti itu. Tapi Tuhan berkata, pergi serbu. Engkau harus turun, menyerbu dan menyerang. Bukan bertahan. Seorang warrior nggak bisa hanya bertahan. Suatu saat lelah juga kalau bertahan terus, betul? Dipanain terus, dilempari tombak. Lelah, capek. Nyerang. Nyerang saudara. Kalau bukan dia mati, saya mati. Kan gitu. Dan peperangan kita adalah melawan roh-roh jahat di udara. Kalau bukan saya mati, dia mati. Tapi seorang warrior yang betul-betul pilihan, gak akan mati. Gak akan kalah. Karena Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Amin. Itu luar biasanya. Saudara, kita harus perang. Kita harus nyerbu. Ada pepatah mengatakan begini, pertahanan yang baik adalah menyerang. Saudara, pertahanan yang baik adalah menyerang. Bukan pertahanan yang baik adalah kita bikin kubu, bikin sesuatu. Enggak. Pertahanan yang baik adalah menyerang. Jadi saudara tidak bisa bertahan dan terus terima. Saudara harus menyerang. Kita harus menyerang.
nggak bisa cuma bertahan. Bertahan itu capek, lelah. Nggak jelas kapan ini dilempari terus dengan tombak, dipanain terus, kapan selesainya. Tapi kalau kita nyerang, kita akan tahu kapan selesainya. Saudara, belajar untuk berani menyerbu. Yang kelima, saudara, terus cepat. Seorang warrior harus taat dalam ketepatan akan setiap instruksi. Tadi malam kami sampaikan, ketepatan. Ya, seorang warrior harus taat dalam ketepatan. Prajurit itu punya pemimpin dan dia harus taat kepada pemimpinnya. Coba kita lihat ayat 16 sampai 18. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan sau di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu, dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Saudara, ada aba-aba, ada instruksi dari Gideon sebagai pemimpinnya. Dia berkata begini, perhatikan ya apa yang aku lakukan. Kalau saya buat ini, kamu juga lakukan. Kita harus lihat dan mendengar instruksi dari pemimpin kita. Sang warrior sejati, Yesus Kristus. Tapi kan Yesus itu punya perwakilan di bumi ini, yaitu pemimpin-pemimpin rohani kita. Lihat, dengar apa yang beliau katakan dan lakukan. Dan kita ikuti instruksinya. Dan saya percaya, orang-orang yang taat dalam ketepatan akan setiap instruksi dan aba-aba, itulah orang-orang yang akan mengalami kemenangan. Saudara bisa bayangkan, Gideon berkata, saya tiup sangkakala, kamu tiup sangkakala. Seandainya Gideon tiup sangkakala dan kemudian anak buahnya yang 300 itu bilang, gak enak, sangkakala gak enak, mau tiup. Kita pecahkan buyung aja ya, yuk sama-sama kita pecahkan buyung, 1, 2, 3, perang. Saudara, kira-kira bagaimana mau jadi apa ini? Tapi waktu dikasih komando sama Gideon, tiup sangkakala, mereka tiup semua sangkakala. Pecahkan buyung, mereka pecahkan buyung yang ada suluhnya. Satu komando, dan mereka taat dalam ketepatan. Saudara, warrior, taat dalam ketepatan. Apa instruksi Tuhan hari-hari dalam hidup kita? Taat, saudara. Tentara Nasional Indonesia itu punya satu komando. Mereka belajar tentang ketaatan absolut. Benar. Kalau pemimpinnya bilang A, mereka semua harus A. Walaupun dalam hati berkata, harusnya kan B. Satunya bilang, harusnya kan C. Walaupun dalam hati mungkin ada pertentangan. Tapi saudara tahu, waktu mereka mendengar instruksi dari pimpinannya, komando, mereka langsung ikut semuanya. Seringkali kita banyak berbantah-bantah sama Tuhan, bukan? Seringkali kita banyak negosiasi sama Tuhan. Kalau negosiasi sih oke, tapi seringkali kita banyak bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Untuk setiap instruksi, setiap apa yang Tuhan suruh, setiap apa yang Tuhan katakan, kita seringkali berbantah-bantah. Kita seringkali nggak dengar-dengaran. Apalagi lakukan dengan ketepatan, nggak mungkin. Sedangkan ketaatan aja kalah, apalagi dengan ketepatan. Tapi Tuhan mau pada pagi hari supaya kita menjadi warrior yang taat dalam ketepatan akan setiap instruksinya Tuhan dan pemimpin rohani kita. Berbantah-bantah, saudara. Jangan bersungut-sungut, jangan selalu protes sama Tuhan. Dan berkata, apa yang kau buat ini Tuhan? Apa sih yang kau buat ini? Kacau rasa-rasanya. Saudara, bukankah itu seperti orang Israel yang di padang gurun? Apa? Janjimu apa? Katanya akan ada tempat yang penuh dengan susu dan madunya. Ini apa yang kita lihat? Makan aja nggak jelas, minum aja nggak tahu mau minum dari mana. Ada di padang gurun yang panas ini, nggak jelas. Tapi warrior enggak begitu, saudara. Warrior dia taat, bahkan dia komandannya bawa dia sampai ke lembah-lembah kekelaman. Dia tetap masuk di sana. Karena dia tahu bahwa ini adalah instruksi. Dan saya percaya instruksi dari pemimpin itu tidak akan pernah salah dalam arti begini.
membawa ke tempat-tempat yang berdosa, membawa ke tempat-tempat yang membahayakan, membawa ke tempat-tempat yang mematikan. Tidak mungkin. Pasti dia bawa, walaupun kelihatannya nggak enak, ke lembah kekelaman, tapi dia tahu ada suatu proses yang akan terjadi di sana. Saudara, saya mengalami banyak hal, saudara, dalam proses hidup ini. Tapi saya percaya, dan saya belajar untuk taat dalam ketepatan, walaupun nggak gampang, saudara, nggak gampang. Berdarah-berdarah untuk lakukan itu, menghancurkan egois, menghancurkan keinginan, menguasai diri dengan luar biasa. Itu tidak mudah. Tapi kalau saudara lewati semua itu, engkau akan dianugerahi bintang penghargaan, betul? Dihargai. Presiden akan memberikan penghargaan kepada prajurit yang lolos, yang hebat, yang luar biasa, dapat bintang. Tuhan bukan hanya kasih bintang 4 orang. Orang Manado bilang, Tuhan tidak hanya kasih kepada kita bintang. Dia kasih apa? Mahkota kehidupan. Dia berikan kita kemuliaan. Terakhir saudara, terakhir, seorang warrior harus mengerti bahwa dari Tuhan kemenangan itu. Amin. The battle is the Lord's. Peperangan ini adalah milik Tuhan. 2 Tawarik saudara, 20. Coba kita lihat ayat 21. Sementara itu, tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Saudara lihat, dikatakan mereka cuma berdiri, menantikan. Mereka sudah lakukan semua. Mereka disuruh, diberikan instruksi oleh Tuhan. Dan mereka lakukan dengan ketepatan semuanya. Dan yang terakhir adalah mereka berdiri dan menantikan Tuhan melakukan bagiannya. Amin. Ini yang penting saudara. Kemenangan bukan karena kita hebat, karena kita terlatih untuk menjadi seorang warrior. Ingat baik-baik. Kemenangan bukan karena kita memiliki pengalaman demi pengalaman, pernah berperang dan kita menang dalam peperangan roh. Sekali lagi, kalau bukan Tuhan, tidak mungkin kita mengalami kemenangan. Amin. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kemenangan, kita tidak mungkin mengalami kemenangan. Kita lakukan bagian kita dan dia lakukan bagiannya memberikan kemenangan. Supaya apa saudara? Supaya nggak sombong. Karena kita tahu Gideon cuma berdiri. Dan Tuhan yang mengacaukan semua pasukan Amalek dan Midian. Mereka mempersilahkan Tuhan melakukan bagiannya. Dan Tuhan melakukan bagiannya luar biasa. Ini yang saudara harus mengerti. Bahwa waktu kita berperang dan kita menang, bukan karena engkau hebat, tetapi karena Tuhan kita hebat, amin. Sehingga kita tidak akan sombong, kita tidak akan tinggi hati. Karena kita tahu, kalau bukan Tuhan, saya tidak akan menang. Saudara, biarkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Dari Tuhanlah kemenangan itu. Dari Tuhan kemenangan itu, bukan dari kita. Kita hanya lakukan bagian kita dengan ketepatan. Tuhan lakukan bagiannya, memberikan kemenangan. Saya memberikan, sebagai penutup saya akan menyaksikan tahun 2014 saya ditelepon sama Ko Victor dan berkata, Riz, ayo ke Kamboja. Ngapain? Ada penginjilan di sana. Oh iya, iya. Seharusnya saya pergi, saya pergi. Penginjilan di sana. Pas waktu itu ada utusan dari Pak Agung juga di sana. Ada misioner di sana. Ketemulah sama misioneris yang ada di Kamboja. Dari Pak Agung utus dan kemudian kita ngobrol dan kemudian ketemu dengan misioneris yang ada di Kamboja. Dan ada sepasang suami istri misioneris dari Perancis, yang suaminya dari Perancis dan istrinya orang India. Dan kami datang ke rumahnya. Nyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dan dalam lawatan Tuhan. Ibu ini memiliki, dia orang India tapi dia warga negara Singapura. Dia memiliki karunia-karunia nubuatan, penglihatan. Dan satu-satu itu didoakan. Dan datang ke saya, doakan. Dan dia berkata begini, you are a warrior. Saudara, engkau adalah seorang kesatria, petarung, pejuang.
Saya waktu dengar itu, masa sih gitu ya. Masa sih saya seorang warrior, aduh itu terlalu hebat, terlalu tinggi bagi saya. Tapi saya simpan dalam hati dan saya percaya itu. Hari demi hari, ternyata Tuhan sudah kasih tahu, engkau warrior. Dan saudara tahu, dan betul sejak saat itu hari demi hari, saya masuk dalam peperangan demi peperangan. Melawan banyak hal dalam hidup saya. Melawan banyak hal. Saudara, begitu kita dipanggil menjadi warrior, siap-siap aja saudara. Langsung Goliat akan datang di depan kita. Dia ada di sana saudara. Dan siap-siap aja habis ini. Jangan berpikir kita warrior dan kita ketawa-ketawa habis ini. Percayalah, kita sedang menghadapi Goliat di depan kita. Habis ini, selesai ini, percayalah. Tapi kalau engkau benar-benar warrior yang 300 orang pilihan tadi, engkau tidak akan takut, engkau akan tetap berdiri dan melihat kemenangan dari Tuhan. Amin, amin, amin saudara. Saudara, saya mau katakan pada Bapak Ibu Saudara, jadilah warrior yang sejati. Tidak pernah ada kata mundur. Tidak ada pernah kata, saya quit Tuhan, saya gak mampu, selesai. Gak ada lagi perang-perangan, gak ada lagi Tuhan, gak ada lagi. Nah saudara, apapun yang terjadi kita akan tetap maju. Lawan semua. Bahkan suatu saat kita harus mati, tapi kita mati di dalam kemuliaan. Bukan berarti kita mati jadi loser. Bukan kita jadi pecundang, tapi kita mati dalam kemenangan. Saudara, saya percaya kalau ini terjadi dalam hidup kita, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan demi kemenangan akan terjadi atas hidup kita. Amin. Biar firman Tuhan pada pagi hari menjadi berkat buat kita semua. Amin. Berkati. Saudara, terima kasih buat saudara yang datang dan hari ini akan pulang ke tempat masing-masing. Dan saudara bisa merasakan pagi-pagi sudah ada di tempat ini lagi. Terima kasih untuk semuanya. Saudara, kan temanya The Warrior ya. Jadi saya itu tadi malam sedang mereview kehidupan apa yang terjadi ya. Pada saat saya sedang merenungkan sebelum tidur, saya merenungkan ya. Lalu saya merenungkan begini, Tuhan, Engkau itu kan pemilik segala sesuatu. Kok kamu izinkan hujan? Nah ini ceritanya ya. Sampai panik semuanya ini gimana caranya mengatur makanan ini. Gitu. Tapi ternyata Tuhan ingatkan, loh kamu tuh temanya apa? Ya. Temanya adalah berjuang untuk menaklukkan. Ya. Nah kadang-kadang kita itu kalau mendapatkan tema itu berjuang, kita harus berjuang sampai kita bisa menang. Ya. Pikiran kita doa terus tiba-tiba hujan berhenti. Nah rasanya yang begitu itu menang. Tapi kalau hujannya terus itu kalah. Saudara, bukan seperti itu. Menaklukkan sampai kita menang ya. Mulai saya oh iya Tuhan, jadi saya bisa menangkap semuanya itu. Ya. Saya bersyukur dengan tim GK yang luar biasa. Ya. Hujan berhenti, dipasang lagi. Ya. Itu dari kemarin saudara. Dari kemarin ya. Sudah dipasang semuanya. Malam hujan, biarin aja saya bilang, nggak usah disingkir-singkirin. Nah, pagi-pagi terang, ya, sampai siang, wah luar biasa. Sampai saya datang ke sini tuh 2:30, masih oke, tapi tiba-tiba ini kok ada, ini itu geluduk, apa? Anak yang di bawah, saya masih raja rancu dengan pikiran ini. Ini itu benar-benar geluduk atau apa gitu. Tapi lama-lama, iya geluduk ini tuh. Ya, jadi saya bilang, Tuhan aku serahkan ke dalam tanganmu. Saya sudah
pasrah apa yang engkau mau. Minta bukan hujan, berhenti lagi, ditata lagi, hujan lagi, diambil lagi. Saya sungguh bersyukur loh dengan tim GK. Kuat ya, tidak mengeluh, ya, bolak-balik ngatur. Nah akhirnya saya itu bersyukur gini, ada perkara yang luar biasa yang saya, oh ini pelajaran yang baik. Jadi yang hadir semuanya kemarin Itika berjuang ya. Gak enak-enak saja, untuk makan berjuang. Anak kecil pun berjuang. Dari sana dia harus jalan ke sini meripit-meripit karena kehujanan. Itu perjuangan. Kalau gak maulah sekedar masuk kayak begini aja suruh hujan-hujan. Itu sudah kalah sebelum melakukan segala sesuatu. Jadi saya tadi malam mengadakan review. Oh Tuhan terima kasih. Jadi saudara dan saya itu disuruh praktek ya. Sebelum saudara pergi praktek dulu di Sion ya. Praktek dulu. Karena nanti bakal menghadapi lebih. Oh iya ya. Jadi jangan berpikir kalau namanya menang itu semuanya jalan tol. Itu menang. Bukan. Perlu perjuangan ya. Perlu berdiri buat keluarga masing-masing ya. Kalau saudara menghadapi masalah dalam keluarga, berdiri, berjuang, doa, lakukan bagian kita. Pasti mengalami ujungnya menang ya. Tadi malam ujungnya apa? Semua kenyang, betul nggak? Bener nggak? Semua kenyang kan? Ya. Semua tidak ada yang sakit. Artinya nggak ada yang makan terus perutnya sakit. Nah, semua diberkati Tuhan. Saya percaya semua kami mengalami pelantikan yang luar biasa, the warrior. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara yang kedua, Tuhan itu sedang melakukan perkara-perkara yang ajaib. Minggu depan, Selasa depan, kami ini membuat seminar dari Pak Aruna. Ya. Kita mulai jam 5 sore. Flyernya sudah ada belum ya? Oh belum. Ini multimedia sangat penuh ya, sampai flyer belum dibikin. Jadi minggu depan Selasa itu kita mulai jam 5 sampai dengan jam 7, terus kita break makan setengah jam, terus kita mulai session kedua. Jadi ada 2 session. Saudara yang dari luar kota, kalau datang ya welcome banget. Tapi kalau nggak bisa datang, streaming saudara sangat berguna untuk pembekalan dalam hidup saudara dan saya di dalam menghadapi dan menjalani akan tahun ini ya. Saya harap saudara bisa datang, welcome banget. Tidak bisa datang, saudara streaming karena zaman sekarang saat ini luar biasa banget, sudah bisa kita streaming seolah-olah jauh tapi dekat ya. Dan saya percaya saudara akan diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur untuk penyembahan dan pujian pada hari ini. Bapak, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dari luar kota yang hari ini akan kembali ke kota masing-masing. Baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Mereka akan meneruskan perjalanan dan kembali ke tempat posisi mereka masing-masing. Saat ini kami datang di dalam nama-Mu. Kami percaya Engkau membawa mereka datang ke tempat ini. Engkau akan mengembalikan ke tempat masing-masing. Dengan anugerah yang luar biasa, dengan kekuatan kesehatan, tidak ada halangan Tuhan. Apapun yang terjadi, mereka akan mengalami kemenangan. Terima kasih untuk semuanya. Semua berkat yang terbaik Engkau memberikan kepada mereka. Kami percaya dan kami percaya akan segala-galanya.
Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa, kami mengucap syukur apa yang sedang dan sudah kau kerjakan kemarin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tetap mau berdiri buat bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, pegang kendali atas bangsa ini Tuhan. Supaya Engkau yang akan menentukan pemimpin yang berkenan di hati-Mu. Beri damai sejahtera-Mu. Lepaskan daripada pertentangan dan pemberontakan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu juga. Kami berdoa buat cuaca yang ada baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kami percaya, kami serahkan semua dan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang akan mengatur cuaca di dunia ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami saat ini datang di hadapan-Mu. Semua persoalan yang Kau izinkan terjadi pasti membawa kebaikan buat hidup kami. Karena Engkau sudah melantik kami menjadi pejuang-pejuang yang luar biasa. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Bapak, saat ini kami menerima kekuatan baru. Kami menerima daya tahan tubuh yang baru. Kami menerima berkat anugerah yang baru pada hari ini. Pimpinanmu dalam kehidupan kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan, saudara. Pakai minyak pengurapan yang baru. Pengurapan The Warrior. Kepahlawanan ini akan membuat saudara tetap maju sampai garis akhir. Terima kasih ya Tuhan untuk minyak urapan yang baru. Biarlah memenuhi akan seluruh kehidupan kami. Biarlah ketajaman dari mata kami membuat mata kami menjadi pahlawan. Telinga kami mempunyai kepekaan dan ketaatan sebagai seorang pahlawan. Berikan bibir mulut kami berbicara ketegasan yang daripada-Mu. Hati kami tetap melekat dan tidak pernah tergoyahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh ketidaktaatan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, berkati tangan kami hari ini. Kami akan melakukan semua pekerjaan kami Tuhan. Biarlah seluruh pekerjaan kami berhasil oleh karena Engkau. Kaki kami pun kami olesi minyak Tuhan. Supaya kami tahu perjalanan kami hari ini adalah perjalanan yang sangat luar biasa. Perjalanan yang indah, perjalanan yang mulia, perjalanan yang menghasilkan perkara yang luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh amat sangat baik. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat jalan buat saudara-saudara yang di luar kota. Tuhan memberkati.